Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Salsabila dengan NIM 2300001090. Di sini saya akan meresum atau merangkum dari channel YouTube Dr. Fahrudin Faiz dengan tema Cintai dirimu, maka dunia akan mengikutimu. Oso mengatakan bahwa cintai dulu diri kita, berarti kita harus mencintai diri kita dulu, baru kita mencintai keluar. Osho itu adalah filosof mistikus yang berasal dari India. Dia juga sering disebut dengan Rajneesh Azaria, yang artinya itu adalah seorang guru atau guru yang mengajar. Dia juga sering disebut oleh Bhagwan, itu yang artinya adalah orang suci. Jadi topik pembahasan kali ini adalah tentang cinta. Ide pertama, Osho itu mengatakan bahwa cinta itu luar biasa. Terkadang kita melihat seseorang ketika jatuh cinta terlihat seperti cintanya itu menggebu-gebu atau meluap-luap. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Ketika contohnya kita melihat seseorang yang sedang jatuh cinta, yang di mata kita seseorang itu hanya biasa saja, mungkin di mata orang yang sedang jatuh cinta, yang sedang menggebu-gebu, itu adalah seseorang itu seperti cantik sekali, tampan sekali. Padahal di mata seperti kita itu adalah hal yang biasa saja, dia tidak sesempurna itu. Tapi di mata orang jatuh cinta akan ada rasa yang luar biasa dan akan adanya kesempurnaan. Itu bukan hanya tentang percintaan saja, tapi tentang pertemanan, persahabatan, dan juga hal lainnya. Jadi menurut Osho, cinta itu seperti kerohanian, sudah berkaitan atau berfokus kepada spiritual. Tetapi jika suka itu masih berkaitan tentang materi. Aku suka rambutnya karena rambutnya indah, seperti itu. Jadi kalau orang suka, dia belum berarti cinta. Kadang ada orang yang bilang bahwa cinta itu buta. Sejatinya seseorang itu, kalau kata Osho, dia belum tahu definisi dari cinta itu sendiri. Jika semua orang memandang cinta itu seperti Ainur Rahmah, yang artinya memandang cinta dengan rasa kasih sayang, dengan keindahan. Jika ingin kehidupanmu indah, maka pakailah kacamata Ainur Rahmah, yang artinya kita memandang seseorang itu dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, tanpa melihat seseorang itu dari casingnya saja. Cinta yang biasa-biasa saja, cinta itu luar biasa. Jika ada seseorang yang menganggap cinta itu biasa saja, bahwa mereka atau dia tidak memahami tentang pengertian dari cinta itu sendiri. Perbedaan cinta itu, kalau cinta itu mengarah kepada hal yang bersifat spiritual, tetapi suka itu hanya bersifat material. Jadi kata Osho, cinta itu dibagi menjadi 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi kebinatangan. Kalau kata Osho, dimensi ini cenderung posesif dan memperbudak karena lebih memenuhi kebutuhan biologisnya. Contohnya, fisikal, nafsu. Jadi, dimensi yang pertama itu ada yang namanya dimensi kebinatangan, yang dimana di sini lebih ke kebutuhan biologisnya, seperti ketertarikan tentang hawa nafsu. Kalau kata Osho, normal ketika kita punya hasrat ataupun nafsu. Tetapi, kata Osho, jangan kita berhenti di fase kebinatangan ini. Kenapa begitu? Karena jika kita mencintai seseorang hanya sampai di dimensi kebinatangan saja, maka kita sama saja menjadikan orang yang kita cintai, apa yang kita cintai, hanya sebagai alat untuk pemuas nafsu atau hanya sebatas untuk memberi perihal nyaman saja. Cinta yang berhenti di dimensi kebinatangan ini jatuhnya ke eksploitatif, jatuhnya hanya memperbudak saja. Selanjutnya, yang kedua, adanya dimensi kemanusiaan. Dimensi ini adalah pemenuhan kebutuhan psikologis, yang dimana di sini sudah setara, diberikan kebebasan, kemudian juga adanya kesetaraan, tidak ada pengekangan, tidak ada keposesifan seperti di dimensi kebinatangan tadi. Jadi dimensi kemanusiaan yang kedua ini adalah dimensi yang kebalikannya dari
dimensi kebinatangan tadi. Di dimensi yang kedua ini, dia sudah tidak lagi posesif, saling membebaskan, tapi saling memberikan ruang dan juga kabar. Yang di dimensi kemanusiaan ini, kebalikannya dari kebutuhan biologis yang ada di dimensi kebinatangan tadi. Karena di dimensi ini sudah tidak lagi posesif, saling memahami antara keberadaan satu dan juga keberadaan yang lain. Dimensi yang ketiga itu adalah dimensi ketuhanan, yang dimana dimensi yang pertama dan kedua tadi itu bentuknya masih hubungan, tapi fokusnya yang dimensi ketuhanan ini ketika kita merubah diri kita menjadi pribadi yang penuh cinta. Jadi di dimensi ketuhanan ini adalah dimensi yang dimana kepribadian kita, karakter kita, sikap kita sudah berubah menjadi pribadi cinta, yang dimana perlakuan kita terhadap tetangga, terhadap teman sudah dalam cinta dengan porsinya masing-masing. Ada 3 jenis hubungan di dalam cinta. Yang pertama itu adalah codependent. Ini adalah hubungan yang paling berat, yang dimana seseorang ini mencintai tidak mandiri, yang dimana dia rela melenyapkan kebahagiaannya sendiri demi memenuhi keinginan orang yang ia cintai. Ia rela kehilangan kepribadiannya sendiri hanya demi memenuhi kebutuhan atau keinginan orang yang dia cintai. Seorang mencintai dengan codependent ini, dia tidak akan pribadi ini tidak akan tumbuh, dia tidak akan bisa bebas, dan dia akan terpenjara dengan cinta itu sendiri. Kalau codependent ini relatif posesif, kita akan selalu dikejar-kejar dengan seseorang yang kita cintai untuk memenuhi kebahagiaannya sendiri. Ciri dari codependent sendiri ini biasanya lemah, tidak mandiri, dan juga dia itu lebih ke memanipulasi atau playing victim, tidak percaya diri, tidak bertanggung jawab atas kepribadiannya sendiri. Contohnya, ketika pasangan kita berkata kita bagus atau cantik, terlihat cantik menggunakan pakaian berwarna biru, lalu setiap hari kita memakai pakaian warna biru, kita sudah kehilangan kepribadian ataupun kehilangan diri kita sendiri. Kita selalu ingin dilihat wah kepada orang yang kita cintai. Itu adalah codependent. Kedua adalah independent. Independent ini adalah orang-orang mandiri yang sudah bisa apa-apa sendiri, namun efeknya dia kurang harmonis atau tidak ada kedekatan secara emosionalnya. Independent ini tidak ada rasanya kecarean, kepedulian, tidak ada rasa peduli di antara satu sama lain, karena di independent ini sendiri egoisnya masih sama-sama tinggi. Jadi tidak adanya keharmonisan di antara satu sama lain, karena mereka merasa bahwa pribadi satu dan lainnya bisa untuk dirinya sendiri, bisa lebih hebat dari satu sama lain. Atau contoh singkatnya, contohnya ya aku, kamu ya kamu. Jadi tidak ada keharmonisan di antara keduanya, dan juga egoisnya masih tinggi. Tiga itu adalah interdependent. Kata Osho itu adalah hubungan yang paling bagus, interdependent, yang dimana hubungan ini adalah hubungan yang sudah memberikan ruang kepada satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang akan adanya untuk menjaga komitmen, menjaga hubungan agar harmonis. Interdependent ini tidak ada pasangan yang merasa dikorbankan. Ciri-ciri dari interdependent ini adanya rasa kasih sayang, komitmen, hubungan yang baik, penuh tanggung jawab, dan saling mendukung relasi atau mendukung cita-cita satu sama lain. Interdependent ini adalah hubungan yang sudah bergantung dengan rasa hormat, saling menyayangi, yang ciri-cirinya tadi sudah tahu batas antara satu sama lain, sudah adanya rasa tanggung jawab, sudah bisa memberi ruang antara satu sama lain untuk tumbuh dan juga berkembang, sudah mengetahui batas antara satu sama lain. Kesimpulannya adalah, kalau kata Osho, cintai dulu diri kita sendiri, baru kita mencintai keluar. Hargai dulu diri kita sendiri, baru kita bisa menghargai orang lain. Dengan kita bisa menghargai diri sendiri, kita sudah tahu gimana cara kita untuk menghargai orang lain. Kemudian tentang cinta, kita tidak perlu mencari bagaimana caranya mencintai, karena
cinta itu mengalir karena di dalam diri kita sudah ada rasa cinta. Bagaimana kita bisa menggunakan rasa cinta itu dengan sebaik-baiknya, dengan keadaan, dengan porsi yang tepat dan pas. Apa yang engkau sebut cinta, mungkin itu bukanlah cinta. Apa yang engkau sebut cinta itu bisa saja, mungkin itu seks, mungkin itu keserakahan, mungkin itu kesepian, mungkin itu ketergantungan, mungkin itu sikap posesif, mungkin ada banyak hal lain, tetapi itu bukan cinta. Cinta itu tidak posesif, cinta juga tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tetapi ini tentang keadaan. Cinta bukanlah sebuah hubungan. Sebuah hubungan mungkin terjadi, tetapi cinta bukanlah sekedar hubungan. Suatu hubungan bisa ada, tetapi tidak terbatas pada itu saja. Tetapi cinta lebih dari itu. Cinta adalah keadaan, keberadaan. Jika hanya sekedar hubungan, tidak akan bisa menjadi cinta. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.